ini siapa Popol Popol Kupa, Kupa. Shadow Killer juga kalau ada glue kan baginya banyak banget. Tapi satu lagi Mage, Kagura juga cantik sih ini buat ngeburst. Lilia Atau sih. enggak. Faramis tuh di band. Kalau Faramis ada tuh glue bencana. Iya bencana alam. Lilia sih kalau menurut aku, kalau nggak Lilia. Romer dong. Oh sorry, mid lane-nya Julian ya? Iya, mid lane Julian. Kalau Romer ada Ruby cakep banget. Ruby itu di band. Oh iya, sama pantesan. Berarti Atolas juga cantik, tapi Fataling bahaya ya kalau diambil. Iya. Siapa Romer yang nggak bisa di copy? Franco juga beladihannya serem sih, tapi masih rugi bisa. kalau sampai mau di copy sih. Kalau IMU itu ngopinya ke arah beladihan ya, Mo. Dia tuh harus dekat banget sama hero lawan kan untuk menggunakan beladihan. Dan Valentina again itu bukan hero tank, jadi nggak stable Franco dan itu malah jadi membuat Valentinanya open position dan bisa dipukulin. Sebenarnya menurut aku kalau misalnya beladihan connect, maksudnya di copy pun mereka paling cuma bisa yang ngelok satu gitu kan, karena dia nggak punya run hook yang dia bisa pakai itu beladihannya doang. Betul. Jadi nggak akan ada combo juga dari Valentinanya. Nah, kecuali knockout strike-nya connect langsung depan mukanya si Pakito dan juga Valentina, itu beda cerita. Betul. Kira-kira makanya eksekusinya bakal seperti apa ya? Karena dari draft sebenarnya ya lumayan cukup balance lah. Nggak sampai timpang-timpang banget, tapi memang menurut Kolus MBR lebih unggul sedikit. Makanya buat teman-teman langsung aja ketik hashtag MBR wow jika kalian adalah pendukung dari MBR Delfin atau ada hashtag once a geek always a fam, tentunya untuk geek fam yang ladies yang sudah ada ponytailnya tadi ya logonya. Betul. Ini bakal seru banget tentunya karena kita akan melihat siapa tim yang akan melaju bersama dengan Evil Sling nanti di semifinal, atau siapa satu tim yang akan kehilangan poin pertandingan. Betul, nah karena sudah mulai terdengar suara line up dan kita bakal langsung putar buka portalnya. Let's go. Putar. Selebel. Ini dia game pertama antara Geek Fam dan juga tim dari MBR Delfin. Yap, apakah bakal terjadi game cepat seperti Evo Slings bertemu dengan Dewa United Team tadi? Atau ini bakal memecahkan rekor game ladiesnya di atas 15 menit? Maybe, who knows ya? Iya benar. Dan ya memang early game sebenarnya Kari melawan Popol Kupa dia harus benar-benar jaga jarak karena Baitem Kupa itu bakal bisa nge-zoning out seorang Kari, bahkan di arah top lane itu Gicel sekarang banget karena dia berusaha untuk nahanin damage dari seorang Glue. Glue adalah hero XP lane yang sempat populer di sekitar 3 meta atau 4 meta yang lalu, tapi memang kepopulerannya itu menurun karena sempat terjadinya beberapa nerf ya untuk Glue. Iya, dan kali ini Glue yang menurut aku memang sebenarnya peranannya juga cukup penting sih. Karena masalahnya kalau misalnya dia nangkep terus nggak ada follow up tuh agak sedikit sayang gitu kan. Apalagi yang kita tahu memang sebenarnya ini anak-anakannya Glue ini bisa untuk mencicil shadow kill yang dikeluarkan sama seorang Seth. Nah makanya harus benar-benar pintar jaga jarak juga, jangan sampai nanti ketempel ya kan, jangan sampai di grab tapi lihat enhance chain, iron hooknya Valanir sayang sekali masuknya ke tengah-tengah Eiko dan Nei Pejes. Dan oh iya Valanir juga yang kemarin sempat bermain roamer ya di salah satu turnamen, dia mengganti role-nya yang tadinya XP-Lane, kali ini bermain roamer lagi dan enhance chain mulai dikeluarkan dan first blood juga didapatkan. Eiko pun berhasil untuk tumbang Di tangan seorang Seth lagi ini yang bakal menjadi tabungan manis seperti yang kita udah bilang. Kalau jungler udah dapetin first bloodnya, udah dapetin kill pertama, ini bakalan enak banget untuk segi farmingannya dan bahkan dari gold yang dia punya. Sementara dari Gicel kali ini bakal juga menahan poi di area atas tentunya. Betul, kirain Gicel versus Gempi beda ya? Bukan. Ini Gicelnya beda dan Iron Hook ternyata mid lane connect bahkan di flick out. Dan beladihan udah mulai di IMU oleh seorang Nei Pejes. Tapi lihat Turtle sudah mulai dipukul-pukul. Falling Star Moon juga sempat dikeluarkan. Turtle-nya berhasil dicuri oleh seorang Seth dengan Retribution yang cukup on point. Bahkan Enhance Chain dikeluarkan ke arah Eiko. Eiko-nya tumbang. Looking for more kah? Ternyata dari MBR Delfin masih sabar lagi. Bahkan Purple Buff-nya digangguin. Iya, mulai digangguin, mulai ditarik ulur tentunya Valanir yang punya Iron Hook kali ini. Dan kita melihat pemain-pemain dari Geek Fam Ladies yang udah mulai kehilangan tempo permainannya nih, karena setiap objektif berhasil dicuri. Dan bahkan aku ngelihat rotasi yang dibawa sama MBR Delfin ini mulai lebih kelihatan. Lagi-lagi ada chain dari seorang Shin dan 2 menit pertama hampir menyentuh menit ketiga, ini MBR mereka langsung dapetin turret pertama mereka. Betul, lumayan cukup cepat ya, terutama biasa again Popol Kupa adalah hero yang super duper objektif
turret itu cepet banget hilang, doakan Eiko-nya menjadi target lagi Iron Hook dan Enhanced no. Chain combo bareng. Tapi masih ada Circling Eagle, bakal flick out ke arah belakang karena masih ada sedikit attack ability dan Bloody Hunt sempat dikeluarkan dan akhirnya Nave Jazz dia pun langsung ditumbangkan. Ini bakal sulit banget tentunya karena kita tahu Valentina begitu penting, punya Arcane Shield, punya IMU juga yang bisa digunakan. Namun lagi-lagi ya ketika kita ngomongin Franco, ini tentunya combo Iron Hook dan juga Bloody Hunt cukup menyeramkan dan kalah Shadow Kill dan bahkan sempat di knock out strike dari seorang Vesely menggunakan jabnya tadi ke arah seorang siapa tuh? Seth. Nah, Seth ini ya dia punya playstyle push, ketika dia bermain dengan Hayabusa, yaitu bahkan tanpa inisiasi dari teman-temannya dia tuh berani banget untuk mengeluarkan Quad Shadow ultimate di depan sana baru dia mundur sendiri gitu. Jadi itu membuat lawannya kaget ya, lawannya bakal kaget. Loh Hayabusa tiba-tiba berani banget itu masuk gitu. Tapi memang harus hati-hati. Cukup nyeremin juga sih sebenarnya. Bisa jadi pedang bermata dua, tapi kayaknya kalau aku ngeliat dari playstyle Seth yang udah punya 3 kill di awal, ini sih dia benar-benar kalkulasinya benar-benar udah perhitungkan kok. Betul. Dan zoning yang dilakukan. Nah, udah mulai dibayar Kupa juga pelan-pelan. Tapi memang minionnya karena habis, mau nggak mau objektif outer top turret belum bisa didapatkan sama teman-teman MBR Delfin. Tapi save-nya Shadow Kiru dan akhirnya sang glue yang digunakan oleh Poi, dia pun langsung tumbang. Tapi ternyata ada chain yang connect ke arah seorang Eiko. Eiko-nya harus hilang lagi untuk yang ketiga kalinya. Sementara dari Vesely dan juga Nei ini tidak mau untuk melakukan mungkin team fight lanjutan ke arah MBR karena ngelihat 3 pemain dari MBR ini udah berkumpul tadi di area atas. Makanya nih, karena Tarat demi Tarat itu dengan kehadiran Popol Kupa benar-benar ngeri sih. Kayak setiap lane itu nggak boleh ditinggal, terutama kalau Popol Kupanya tuh peka dia banget. bisa aja langsung kayak muter-muter sendiri gitu kan, kayak lihat lane yang kosong yang memang nggak dijagain sama lawannya untuk segera digerogotin. Iya, ini ada pertukaran dari Yupi juga dari segi lane-nya. Jadi posisi dari seorang nama kok Nira ya, dari Nira ini bakal ketemu sama Gical, jadi Gical harus berhati-hati. Tapi Valanir lagi-lagi Bloody Hunt dan juga Flicker combo dengan satu buah Bloody Hunt menumbangkan satu pemain, yaitu adalah Nei. Tapi ternyata di sisi lain dari seorang Gical juga diam-diam menumbangkan Eiko. Nah itu dia tuh, diam-diam menghanyutkan bahkan outer middle turret yang menjadi target karena flick out ke arah belakang dari nama kok Nira langsung sempat dikeluarkan, bahkan outer middle turret tanpa bantuan minion langsung hancur, roboh sudah. Roboh. Padahal kalau kita ngeliat turret di area atasnya ini masih kosong melambung, masih bisa aja ditumbangin. Tapi Yupi benar-benar bergerak sesuai dengan arahan yang baik, dimana dia ngelihat ini coveran dari MBR benar-benar cukup banyak di area midnya. Jadi potensi ketika 2 pemain tumbang dari Geek Fam Ladies ini langsung loh Yupinya rotasi dan ngambil turret yang cukup penting di area mid. Nah, karena udah seperti yang biasa kita omongin ya Mo ya. Apa tuh? Outer middle turret hancur, maka bakal enak banget buat rotasi. Iya betul. betul. Sekarang lihat tuh save-nya masuk lagi sendirian, nama kok Nira yang menjadi korbannya kah, ternyata masih bisa survive dengan 1 bar terakhir. Benar. Bahkan dari MBR Delfin dengan cepat mengambil inner top turret dan mereka masih gak mau pulang, maunya perang. Iron Hook-nya untungnya masih belum connect. Untung masih belum connect dan masih bisa dihindari oleh seorang Eiko. Dan kali ini dari Geek Fam Ladies mereka benar-benar kesulitan, mereka belum dapetin 1 point kill pun. Dan Gical ini udah kayak formasi 4-1 yang dibawakan sama MBR, dimana Gicalnya yang bakal ke lini lain yang tidak dihinggapi oleh pemain-pemain dari MBR. Betul, nah lihat tuh di area bottom lane pun bahkan Blue yang harus sustain cepet banget langsung hilang menjadi puding yang langsung ditelan sama teman-teman MBR Delfin. Ini bakal sedikit sulit untuk Geek Fam Ladies. Dan sementara Gical dia cukup tugasnya untuk split push atau ngezoning aja player-player dari Geek Fam Ladies yang mau ditangkap sama MBR. Nah itu dia, sama Kolos baru tahu loh, harus Serigala tuh karnivora, tapi ternyata dia suka puding. Enak ya pudingnya. Iya. Dan ada Falling Starmon lagi dan lagi dari seorang Gical, dan kali ini bakal coba di follow up. Dia sudah mulai masuk tapi ternyata masih ada split-split yang dikeluarkan oleh seorang Poi. Jadi sepertinya dari Shadow Kill ini bakal disimpan dulu sama Seth nih. Pelan-pelan lagi ya Mo ya, sabar lagi karena terlalu terburu-buru tuh kadang-kadang memang berbuah tidak baik ya. Karena itu satu momen aja mereka salah dengan adanya carry, apalagi kalau sampai carry dapetin point kill itu bakal ngasih pundi-pundi gold ke dirinya. Dan ketika itemnya jadi otomatis frontline dari MBR Delfin itu dengan cukup mudah dihabisin, walaupun sekarang lihat menit hampir ke-8, beda goldnya 10.000 Mo. Wah ini mimpi buruk sih sebenarnya Geek Fam Ladies, mereka harus dapetin setidaknya shutdown atau nge-punish balik pemain-pemain dari MBR. Shadow Kill bakal coba dibuka tapi Eiko tumbang di tangan seorang Chef.
Chef. Itu cepet banget sih, karena damage-nya memang udah terlalu Gila, dalam. Dia belum punya endless loh tadi padahal. Makanya damage udah sedalam itu. Matilda yang biasanya build item tank yang harusnya sedikit sustain itu rasanya benar-benar kayak kaleng kerupuknya kan gitu. Matildanya baru silence rock, nggak ada physical defense, bahkan dia pakai tough boots bukan warrior boots. That's why damage dari Hayabusa tuh langsung auto masuk semua. Iya, padahal kalau kita ngeliat sebenarnya memang lebih banyak physical damage yang dimiliki oleh Ember Devil. Sebenarnya dia mau pakai Tough Boots ini untuk ngurangin stunnya sih, durasi stun. Tapi masalahnya damage dari Ember ini udah sakit banget, udah perih banget kok. At least bikin skill leg plate sih, itu jadi Iya, jawaban itu dulu ya. Satu benar. item defensive physical Betul, yang bakal betul. membantu untuk tahan beberapa damage dari MBR Dolphin. Sebenarnya sakit-sakit banget ya, Bun. Iya, dan makanya nih ya, dengan kehadiran Lord yang pertama harusnya MBR Dolphin kalau memang masih rapi kayak gini dengan perbedaan gold dan level dan ini terlalu jauh ya mau ya. Mereka bisa aja ngambilin minimal satu base turret lawan atau bahkan ini bisa ompong kalau mini manajemennya rapi. Tapi memang kurang rapi kayaknya, bottom dan mid yang masuk duluan. Yes, tapi kayaknya dari MBR Delphi mereka mau kasih distraction dulu seraya dari turretnya. Bahkan coba dicicil oleh minion di area midnya. Dan masalahnya MBR mereka pun nggak mau terlalu gegabah ya. Mereka mainnya masih disiplin, masih nungguin tentunya inisiasi yang bakal dibuka oleh seorang Palanir yang udah nunggu di area depan. Tapi ternyata dari seorang Chef ini bener-bener nggak ragu banget untuk pakai shadow kill-nya, untuk pakai shuriken-nya masuk dengan Coach Shadow. Betul. Nah ini dia Iron Hook, ternyata connect, Vesely, dia tidak bisa bertahan dan bahkan langsung terinstant kill begitu saja. Bahkan Ney-nya diajar dengan shadow kill, untungnya masih punya flicker sehingga shadow kill pun langsung terhenti. Hingga dari Lord-nya pun masih dengan darah yang lumayan cukup penuh. Dari MBR Delphin masih mau mencoba untuk maju ke depan sana. Tapi Geek Farm Ladies masih melakukan defensif yang begitu keras. Biden Kupa, Eiko-nya tumbang, looking for more karena Poi yang kali ini menjadi target. Tapi untungnya gak ada minion sehingga MBR Delphin harus mengubah target ke base middle tart Momo-chan. Iya, dan kali ini Poi apa yang akan dilakukan? Apakah space bakal dibuka begitu saja mencoba untuk menangkap, tapi ternyata dibalikin karena ada beladihan dari seorang Palanir. Dan kali ini dibalikin keadaan lagi-lagi Enchant Henge keluar dari seorang Shine. Dan MBR Delphin mereka bakal berfokus terhadap base-nya, kali ini bakal coba ditahan dengan satu bonok asek, tapi itu tidak cukup karena MBR Delphin mereka langsung memantapkan langkah mereka di game yang pertama 1-0. Wow ya, langsung dapetin kemenangannya itu udah hal yang angin segar ya bagi MBR Delphin dan ini termasuk game yang lumayan cukup cepat lagi